Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bersama kembali ya dengan teman-teman saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya pasti sering kali mendengar bahwa rizki sudah diatur sama Allah kan? Dan kalian juga menyadari itu atau pernah mengucapkan itu. Betul. Tapi bagaimana kalau sekarang saya tanya begini? Jika rizki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dengan takaran masing-masing, lalu di manakah peran ikhtiar dan usaha kita selama ini di dalam konsep mencari rizki? Hayo. Teman-teman pasti juga pernah berpikir seperti ini kan? Ini pertanyaan yang sangat menarik loh, pertanyaan kritis kalau saya bilang. Jadi yuk kita kaji bareng-bareng supaya lebih jelas. Dan setelah ada pertanyaan itu, pasti nyambung ke pertanyaan, buat apa kita bekerja? Kan katanya rizki sudah ditanggung sama Allah. Pasti ada kayak gitu. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, kita harus memahami dua hal, yaitu keinginan dan kebutuhan. Kita kunci dulu bahwa keinginan adalah nafsu. Kunci itu dulu ya. Keinginan adalah nafsu. Kemudian kita bahas soal kebutuhan dulu. Setiap kebutuhan kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalnya kita tidak bekerja, nauzubillah min dzalik ya. Itu rizki sudah terjamin loh. Contohnya orang sakit. Orang sakit tidak bekerja tapi dia mendapatkan rizki. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang datang menjenguknya. Bayi yang baru lahir mendapatkan rizki dari orang-orang yang menjenguknya. Bahkan orang yang baru meninggal pun ada rizkinya dari orang-orang yang datang melayat. Akan tetapi, manusia lahir di dunia ini dibekali dengan hawa nafsu yang berwujud apa tadi? Keinginan, ya betul, keinginan. Contoh, keinginan untuk hidup enak, keinginan untuk punya masa depan yang cerah, keinginan untuk punya bisnis yang besar, keinginan untuk tidak direndahkan oleh orang lain, keinginan untuk jadi investor, keinginan untuk memiliki perhiasan banyak, punya mobil mewah, punya lapangan golf, dan lain-lain. Inilah yang sejatinya kita usahakan untuk diri sendiri. Kita bekerja keras untuk nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Kita ingin beli mobil mewah. Iya, kita sendirilah yang harus mengusahakannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau kamu mau berubah, maka dimulai dari dirimu sendiri. Karena apa? Kamu dibekali akal pikiran, kondisi tubuh yang sehat, iman, dan lain sebagainya. Jadi harus selalu berubah setiap harinya. Gimana caranya? Upgrade skill selalu, upgrade ilmu selalu. Misalnya nih, kamu punya warung atau toko, jangan hanya kamu membuka toko lalu tutup toko setiap hari, jangan gitu. Sudah nggak zamannya. Sekarang zamannya serba cepat, orang banyak yang nggak tahu kamu jualan jika kamu tidak promosi, tidak dimarketingin, tidak di-share kemana-mana. Saya jualan tahu loh, saya jualan tempe loh, saya jualan buah loh, dan lain-lain. Jualannya boleh offline, tapi promosinya atau marketingnya harus kencengin ke online. Saya pernah dengar seorang motivator bilang, di tahun 2022 ini kalau cara marketingmu tidak secara digital, kamu akan bangkrut. Tapi jujur sih, tidak ada salahnya sang motivator mengatakan demikian, karena memang benar. Orang yang tidak mau berubah menjadi jauh lebih baik setiap harinya akan tetap tertinggal di tempat yang lama. Pahami itu ya. Nah, kalau mau konsultasi sama Mbak Nur, boleh langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.